Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yarno dalam mata pelajaran IPS. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bentang alam negara-negara ASEAN. Bentang alam negara-negara ASEAN itu terdiri dari pegunungan, kemudian adanya gunung api, adanya dataran tinggi, dan adanya dangkalan benua serta sungai. Itu keadaan relief atau bentang alam negara-negara ASEAN. Kita bahas persatu dari pegunungan dan gunung api. Pegunungan yang ada di kawasan negara-negara Asia yaitu ada dua jenis. Pegunungan lipatan tua. Ini meliputi pegunungan Bilau Taong di Thailand, pegunungan Annam di Vietnam, pegunungan Titiwangsa dan pegunungan Bintan di Malaysia, sedangkan yang ada di Indonesia adalah pegunungan Muller dan Swaner. Juga pegunungan Tenasserim, pegunungan barat, pegunungan utara itu ada di Thailand, sedangkan di Kamboja itu pegunungan Gajah. Itulah pegunungan lipatan tua. Kemudian yang kedua, pegunungan lipatan muda, yaitu pegunungan Arakan Yoma di Myanmar. Sedangkan di Indonesia ada pegunungan Bukit Barisan, pegunungan Jaya Wijaya, serta pegunungan Sudirman itu di Indonesia. Sedangkan di Malaysia ada pegunungan Crocker dan pegunungan Kapuas Hulu. Di Filipina yaitu ada pegunungan lipatan muda ini, yaitu pegunungan Zambales, pegunungan Cordillera Tengah, pegunungan Sierra Madre, dan pegunungan di Utana, itu di Filipina. Kemudian gunung apinya. Gunung apinya itu di Indonesia cukup banyak tersebar. Seperti Gunung Merapi di Jawa, Yogyakarta, Gunung Kerinci itu ada di Sumatera, Gunung Krakatau ada di Selat Sunda, Gunung Semeru itu di Jawa, Gunung Agung dan Rinjani itu di Bali. Itu gunung api di Indonesia. Sedangkan gunung api di Filipina yaitu Gunung Mayon dan Gunung Pinatubo, Gunung Apo dan Gunung Pulong itu gunung api yang ada di bentang negara-negara ASEAN, berada di banyak di Indonesia dan Filipina. Kemudian mengenai sekarang kita bahas tentang dataran tinggi di kawasan ASEAN itu ada di mana saja. Dataran tinggi Shan itu di Myanmar. Dataran tinggi Korat di Thailand. Dataran tinggi Laos di Laos. Dan yang ada di Indonesia itu dataran tinggi Gayo Aceh. Dataran Karo Batak. Dataran Minangkabau. Dataran Priangan di Bandung. Dan dataran tinggi Dieng itu di Jawa. Itulah dataran tinggi di kawasan ASEAN. Paling banyak ada di Indonesia. Kemudian masalah dangkalan benua dan sungai. Di kawasan Asia, di kawasan negara-negara Asia ini ada dua dangkalan benua. Ini yang satu itu dangkalan benua Sunda. Ini letaknya di kawasan Laut Jawa utara, Laut Jawa, dan sebelah timur Pulau Sumatera itu untuk migran dari Samudra Pasifik dan Hindia menuju ke dangkalan Sunda. Kemudian yang kedua ada dangkalan Sahul, itu yang berada di antara Papua dan Australia, di sekitar kepulauan kecil di antara kedua tempat itu. Kemudian sungai-sungainya. Sungai Mekong panjangnya 4.223 km. Sungai Mekong ini
yang melintasi 5 negara di kawasan ASEAN. Yaitu sumbernya berasal dari Gunung Chifu di Zadu, County, Tibet, Tiongkok, di Provinsi Yunnan, kemudian mengalir ke arah negara Myanmar, ke negara Thailand, masuk ke negara Laos, juga masuk ke negara Kamboja dan berakhir di negara Vietnam. Itu aliran Sungai Mekong yang panjangnya 4.023 km. Kemudian Sungai Tan Win 2.815 km. Ini dari Tiongkok menuju ke Myanmar dan Thailand. Nah, yang berikutnya Sungai Irrawaddy 2.170 km dan Sungai Chindwin 1.207 km. Ini berada di negara Myanmar. Kemudian yang ada di kawasan Indonesia, Sungai Kapuas atau Batang Lawe 1.143 km berada di Kalimantan Barat. Kemudian Sungai Vle 1.050 km ini berada di Pulau Papua, Irian Jaya, ini berbatasan dengan Papua Nugini. Juga Sungai Mahakam yang panjangnya 920 km. Ini juga di Kalimantan. Sungai Barito 909 km. Di Kalimantan juga ini sungai-sungai yang terpanjang. Juga sungai di Sumatera yaitu Sungai Batanghari atau Sungai Hari 800 km. Itu sungai-sungai yang ada di Indonesia. Kemudian kita menginjak kepada keadaan Indonesia dan bentang alamnya. Kita lihat dari letak luas batas Indonesia. Letak Indonesia ya, dilihat dari letak astronomisnya di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sehingga wilayah Indonesia kalau ditinjau dari letak astronomis ini dekat, tidak jauh atau berada di sekitar ekuator atau garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia itu mengalami iklim tropisnya. Tropis. Dan cukup memperoleh cahaya matahari selama setahun. Juga curah hujannya tinggi. Sehingga pertanian di Indonesia bisa berlangsung sepanjang tahun. Itu letak Indonesia dilihat dari letak astronomisnya. Luas Indonesia kurang lebih 5.180.053 km persegi. Itu luas Indonesia. Dan daratannya kurang lebih hanya 1.922.570 km persegi. Kemudian luas lautannya 3.275.483 km persegi. Itu totalnya 5.180.053 km, baik daratan maupun lautan. Bila mencakup zona ekonomi eksklusif, luas mencakup ZEE, itu kurang lebih ada 7,9 juta km persegi. Itu luas wilayah Indonesia. Dan panjang garis pantai Indonesia ini kurang lebih 81.000 km. Itu. Kemudian batas yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia, berbatasan darat, yaitu sebelah utara kita dengan Malaysia di Pulau Kalimantan. Sebelah timur di Papua sana kita berbatasan dengan Papua Nugini. Sedang di sebelah selatan, yaitu di Nusa Tenggara Timur, kita berbatasan dengan Timur Leste. Itu yang langsung bersinggungan berbatasan dengan negara kita, negara Indonesia. Sedangkan yang berbatasan tidak langsung atau tak langsung, yaitu kita berbatasan dengan negara Singapura, Filipina, Australia, dan Kepulauan Andaman serta Nicobar di India. Melihat dari bentang alam
negara-negara ASEAN dilihat dari letak astronomisnya, maka negara-negara ASEAN ini lebih dominan yaitu mayoritas beriklim tropis, hanya sedikit yang masuk iklim subtropis yaitu berada di negara Myanmar bagian utara, itu subtropis. Maka panas, cahaya matahari cukup dan curah hujan pun tinggi sehingga pertanian berlangsung sepanjang tahun. Kemudian bentang alam Indonesia, seperti apakah relief bumi di Indonesia bentang alamnya? Nah, yaitu ada juga pegunungan. Pertama pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, yang dimaksud pegunungan Sirkum Pasifik itu yaitu pegunungan yang melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Kemudian pegunungan Sirkum Mediterania. Ini meliputi 2 jalur atau 2 busur. Pegunungan Mediterania ini. Yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis, yang melewati pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Bali, Lombok. Kemudian ke timur sampai berakhir di Pulau Ambon. Sedangkan busur luar yang sifatnya non-vulkanis itu berawal dari Pulau Semelu, Pulau Nias, Pulau Batu, Mentawai sampai ke timur Kepulauan Maluku. Di sanalah tempat pertemuan 2 sirkum, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sehingga di kawasan sana, Kepulauan Maluku dan sekitarnya itu rawan gempa. Kemudian ada juga dataran tinggi atau yang disebut plateo, dataran tinggi. Di Indonesia meliputi dataran tinggi di Dieng, dataran tinggi di Bandung, dataran tinggi Gayo, Aceh, dan sebagainya. Kemudian dataran rendah. Nah, dataran rendah ini 0 sampai 200 meter ini masuk dataran rendah. Itulah letak ditinjau dari bentang alam Indonesia. Dan selanjutnya juga di kawasan ASEAN ini terjadilah kerjasama ya antar negara ASEAN, yaitu kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya. Itu kita bahas untuk pertemuan yang selanjutnya. Ya, demikian dulu dari Pak Yatno, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa paham dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.